Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ranza Panadi dengan NIM 2122527. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya berasal dari kampus UIN Syekh M. Jamil Bukit Tinggi dari Fakultas FT. Kali ini saya akan melengkapi atau memenuhi tugas dari mata kuliah analisis kurikulum, yang dimana dosen pengampunya Bu Elvi Rahmi. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang apa itu kurikulum. Sebelum itu, mungkin kita tidak asing mendengar dengan kata-kata kurikulum, yang dimana kurikulum ini terdapat di SD, SMP, SMA, atau jenjang perguruan tinggi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi maksudnya adalah kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang dimana terdapat tujuan, isi, atau bahan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen utama kurikulum. Secara umum terdapat beberapa komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan. Nah, tujuan ini adalah yang bersifat umum dan jangka panjang, misalnya membentuk siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif. Nah, jadi selanjutnya ceramah. Guru menyampaikan materi secara lisan. Maksudnya guru ini menjelaskan atau menyampaikan pembelajaran itu secara lisan. Seperti contohnya materi inti yang harus dikuasai siswa. Nah, selanjutnya buku teks atau sumber utama belajar siswa. Selanjutnya tes tertulis, soal, pilihan ganda, esai, dan sebagainya. Nah, itulah komponen yang dari analisis kurikulum. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab. Apa sih penyebab penyebaran kurikulum? Nah, jadi terdapat beberapa faktor perkembangan kurikulum. Yang pertama, faktor internal, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penemuan-penemuan yang baru di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut adanya pembaharuan kurikulum agar siswa tersebut dapat menguasai pengetahuan atau pembelajaran itu secara relevan. Nah, selanjutnya faktor eksternal, yang dimana perubahan kebijakan pemerintah. Maksudnya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti perubahan sistem pendidikan atau standar kompetensi lulusan akan berdampak langsung pada perkembangan kurikulum. Nah, selanjutnya faktor penyebab kurikulum ini ialah perkembangan globalisasi, yang dimana globalisasi ini mendorong persaingan yang semakin ketat sehingga kurikulum perlu diperbaharui agar siswa dapat bersaing di tingkat internasional maupun nasional. Selanjutnya faktor perkembangan kurikulum ini berkembang, yaitu perkembangan sosial budaya, yang dimana perubahan nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat juga mempengaruhi perkembangan kurikulum ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang analisis kurikulum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.